Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan teori grup. Ini bukan yang keempat, tapi yang ketiga ya. Yang pertama dulu tentang definisi grup dan contoh-contohnya. Yang kedua sifat-sifat grup. Kita akan masuk ke grup permutasi sekarang. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, jadi grup permutasi ini sebenarnya salah satu contoh grup yang khusus gitu ya. Saya kemarin sudah share materi di Classroom, sorry. Nah, ini semoga sudah sempat mempelajari ini teman-teman semuanya, Anda semuanya. Jadi ini adalah salah satu contoh grup sebenarnya. Jadi kita tidak bicara keluar dari grup, cuman ini adalah contoh grup yang khusus gitu. Dimana elemen-elemen dari grup itu bukan suatu bilangan gitu. Kalau biasanya kemarin yang kita gunakan kan suatu elemen grupnya adalah bilangan bulat, misalkan bilangan real gitu ya, atau mungkin matriks gitu ya. Nah sekarang ini agak khusus karena nanti elemen dari grupnya itu adalah fungsi gitu. Jadi fungsi menjadi elemen. Nah, itu yang mungkin agak unik nanti. Nah, sebelum itu kita akan sedikit mereview dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan permutasi gitu ya. Jadi di sini definisi 311 ini, kalau saya yakin Anda semua sudah sangat paham tentang apa itu fungsi bijektif, atau di sini disebutkan permutasi pi gitu ya. Jadi kalau kita punya himpunan X itu adalah himpunan tak kosong, maka permutasi P dari X, maksudnya permutasi P di dalam himpunan X itu adalah suatu fungsi, ini one function from X onto X. Nah, Anda kalau baca ini hati-hati, kalau membaca dalam bahasa Inggris ini, karena sampai mahasiswa tingkat akhir saja, sampai mereka skripsi, banyak yang kadang-kadang salah. Jadi dia one function itu adalah fungsi satu-satu. Jadi mereka mengartikan ini fungsi injektif saja. Padahal from X onto X lah. Kata-kata onto di sini itu punya makna gitu ya. Kata-kata onto di sini itu berarti ini adalah fungsi yang subjektif. Jadi kalau ada onto itu berarti subjektif. Jadi kalau ini digabung one function from X onto X. Nah, jadi satunya one dan onto. Ini artinya fungsinya adalah injektif sekaligus subjektif. Dengan demikian, maka permutasi itu adalah suatu fungsi bijektif. Jadi intinya seperti itu ya. Fungsi bijektif dari himpunan X ke dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh. Ini tadi saya coba bikin ini sederhana. Ini kita punya himpunan X itu. Nah, ini X ke X sendiri. Jadi ini seolah-olah dua himpunan, tapi sebenarnya ini adalah dua himpunan yang sama. Jadi kalau ini punya elemen sebanyak N, 1, 2, 3, sampai dengan N itu terserah ya. Kalau 1 ya berarti cuma 1 aja. Kalau N-nya 2 berarti cuma 1 dan 2. Kalau N-nya 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti di sini juga sama elemennya. Karena apa? Karena ini sama-sama X. Jadi harus sama-sama N gitu ya. Dan nanti di sini ada, kalau tadi P, terserah lah, ini ada yang pakai P, ada yang pakai F, dan sebagainya. Nah, dari X ke X gitu ya, jadi ini ada fungsi P dari X ke X. Nah, syaratnya fungsi P itu harus memenuhi syarat dua hal tadi itu. Yang pertama, dia injektif. Tuh. Kelihatan nggak tulisannya? Injektifnya? Kepotong. Enggak, Pak. Kepotong. Dipotong. Turun ya. Ya, sini P ini injektif. Yang kedua dia surjektif. Ini ya. Nah, ini kalau dua ini kalau dalam istilah matematika kita kan ini kita sebut sebagai fungsi bijektif gitu ya. Nah, kalau P ini fungsi bijektif, maka P ini kita sebut sebagai
permutasi gitu ya. Permutasi dari himpunan X. Jadi ini. Jadi ini Pi itu kan belum tentu fungsi bijektif. Mungkin fungsi biasa. Mungkin fungsi yang ya ngawur lah ya. Fungsi ngawur itu misalkan kalau ini ada dua himpunan, yang ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3 elemennya. Nah, ini kan tidak bijektif ini. Ini subjektif juga enggak, injektif juga enggak. Nah, kalau P-nya seperti ini enggak disebut permutasi. Atau misalkan contoh lain, ini juga enggak bijektif. Jadi dia juga tidak subjektif sekaligus tidak injektif gitu ya. Jadi subjektif itu apa? Sebenarnya kalau subjektif itu adalah bagian ini kodomennya harus habis. Jadi semua elemen di kodomen harus menjadi range atau menjadi daerah hasil. Kalau injektif itu tidak boleh dua elemen atau lebih punya peta yang sama, nah gitu ya. Ini berarti tidak injektif sekaligus tidak subjektif. Nah, ini kalau fungsi yang tidak injektif dan tidak subjektif, meskipun dari himpunan X ke himpunan X, dia tidak menjadi fungsi, tidak menjadi permutasi. Dan dia menjadi permutasi kalau injektif sekaligus subjektif. Bagaimana ya sederhananya yang seperti ini? 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Nah, ini adalah fungsi yang bijektif. Kenapa? Karena ini habis kodomennya semua menjadi daerah hasil. Yang kedua, tidak ada dua elemen atau lebih yang dipetakan ke peta yang sama di kodomen. Nah, ini berarti menjadi fungsi bijektif. Nah, kalau fungsi bijektif seperti ini baru bisa disebut sebagai permutasi dari X. Nah, X-nya di sini berarti elemen dengan himpunan dengan 3 elemen. Itu sederhananya yang dimaksud permutasi di sini. Kemudian saya bikin ini juga sedikit tadi. Pakai contoh yang sederhana aja ya. Kalau kita ambil misalkan himpunan A-nya adalah himpunan dengan 2 buah elemen, 1 dan 2 ini ya. Ada berapa banyak permutasi yang mungkin dari himpunan A gitu. Ini seperti kalau Anda di SMA mungkin dulu punya ini ya, punya rumus permutasi. Permutasi itu rumusnya gimana? Ada yang masih ingat? PNN itu, jadi permutasi N dari N itu rumusnya gimana? Sorry, Anda... N faktorial apa N-1 faktorial ya, Pak? Oh iya, betul. N faktorial per N-1 faktorial ya? Saya juga ragu-ragu ya. Kalau Anda misalkan gini, P N ini berarti permutasi A dari N tuh, kalau seperti ini, betul nggak? Ini rumusnya bagaimana? N faktorial per apa, Mas? N min A faktorial. N min A faktorial, begini ya. Nah, kalau kita ingin mencari banyaknya permutasi dalam suatu himpunan, kita bisa pakai rumus itu. Jadi saya share slide lagi. Bolak-balik nggak apa ya? Nah ini, andaikan A-nya hanya ada 2 elemen gitu. Jadi suatu himpunan dengan 2 elemen ini, berapa banyak permutasi yang mungkin di dalam himpunan A? Ingat tadi, permutasi itu adalah harus bijektif. Berarti di sini yang mungkin yang pertama adalah I ini I kecil ini ya. Ini notasi I kecil, iota ini. Jadi yang pertama adalah 1 ke 1 dan 2 ke 2. Kemudian kemungkinan kedua adalah alfa ini, fungsi alfa, yaitu 1 ke 2 dan 2 ke 1. Ini kan dua pemetaan yang berbeda ini. Jadi apakah ada kemungkinan pemetaan lain selain I dan alfa ini menurut Anda? Ada nggak? Halo? Di dalam himpunan A yang isinya cuma 2 elemen, ada nggak kira-kira permutasi yang lain selain I dan alfa? Halo? Menurut saya nggak ada. Kalau menurut saya nggak ada juga, Pak.
Oke, Anda lihat slide ini ya Mas ya? Lihat, Pak. Oke, nah ini ya. Jadi tidak ada yang lain. Ya kemungkinannya cuma 1 ke 1 saja. Satu ke satu dan 2 ke 2. Itu adalah permintaan yang pertama atau permutasi yang pertama. Yang kedua adalah alfa ini, yaitu 1 ke 2 dan 2 ke 1. Selain ini nggak ada lagi. Karena kalau yang lain misalkan Pak 1 ke 1, 2 ke 1, nah berarti kan dia tidak bijektif. Tadi syarat permutasi itu harus bijektif gitu ya. Jadi hanya ada 2 kemungkinan ini. Dan ini tentunya sesuai dengan tadi itu. Sesuai dengan rumus yang saya tulis di papan tadi itu. Yang Anda masih ingat tadi ya, n faktorial per n min a faktorial tadi. Ini rumus ini, jadi berarti permutasi itu, karena permutasi itu harus sama, harus bijektif, maka ini n sama n gitu ya. N sama n, sehingga ini menjadi nanti n faktorial per 0 faktorial. 0 faktorial itu berapa? 1. 1. Berarti ini nilainya hanya n faktorial gitu aja. Jadi mudah. Jadi kalau kita mau menghitung berapa banyak permutasi pada himpunan A yang isinya 2 elemen, berarti ada sebanyak 2 faktorial. Berapa 2 faktorial? 4. 2. 2 faktorial masih ingat? 2 kali 1 kan? Iya, Pak. 2. Nah, makanya tadi itu di slide tadi hanya ada 2 kemungkinan. Nah, kalau misalkan himpunan B isinya 3 elemen, 1, 2, 3. Berapa banyaknya permutasi kira-kira? Berarti 3 faktorial 2 berapa? kali 1. 6. 6. Oke, jadi ini 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 yaitu 6. Jadi kalau himpunan yang seperti ini, himpunan ininya tadi, himpunan bilangan-bilangannya atau elemen-elemennya itu ada 3 anggota, maka banyaknya permutasi yang mungkin ya ada sebanyak 3 faktorial. Ini 3 kali 2 kali 1 berarti ada 6 nanti. Berarti 6 permutasi yang mungkin gitu ya. Oke, itu saya kembali lagi ke slide tadi. Ini. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini antara 2 permutasi gitu ya. Permutasi itu kan ibaratnya seperti pemetaan atau seperti fungsi gitu ya. Nah, tadi kan dia jelas fungsi bijektif kan tadi apa namanya? Definisinya tadi kan kalau di sini tadi dia jelas fungsi ini ya, fungsi satu-satu atau fungsi bijektif. Maka dalam suatu himpunan fungsi kita bisa mendefinisikan suatu operasi. Nah, apa itu operasi dalam fungsi? Kira-kira apa? Operasi antara kedua fungsi itu apa? Antara dua fungsi itu yang Anda kenal. Kalau bilangan kan dijumlahkan bisa, dikalikan bisa. Kalau fungsi diapakan kira-kira? Fungsi komposisi ya, Pak? Betul, komposisi ya. Meskipun nanti fungsi juga bisa kita definisikan, operasi penjumlahan juga ada, operasi perkalian juga ada. Tapi dalam konteks ini kita menggunakan komposisi fungsi gitu. Jadi kita menggunakan operasinya adalah operasi komposisi. Nah, dengan operasi komposisi kita akan melist hasilnya kira-kira seperti apa. Kita bikin jadi tabel Cayley seperti ini, tabel 83 ya. Ini perhatikan. Permutasi I bundaran I. Nah, ini I bundaran I berarti 1 ke 1 dilanjutkan ke 1 lagi. 2 ke 2 lanjut 2 ke 2 lagi. Berarti 1 ke 1, 2 ke 2. Berarti I bundaran I adalah I itu sendiri. Maka dimasukkan ke sini. I bundaran I adalah I itu sendiri. Terus ini I bundaran alfa. Nah, ini kayaknya ada yang keliru ya ini ya. Di slide ini yang terutama yang ini sama ini. Kalau kita punya alfa komposisi I itu, alfa bundaran I itu harusnya yang bekerja yang apa dulu? Anda masih ingat enggak? Yang belakang, Pak. Yang belakang dulu, Pak. Yang belakang. Berarti ini harusnya kebalik ini ya? Kebalik, Pak. Iya, Pak. Nah, ini kebalik ini. Jadi nanti notasinya aja nih yang kebalik ya. Jadi ini yang kanan ini adalah ini harusnya dicoret. Ini harusnya alfa komposisi I. Ini alfa bundaran I. Maaf ini jelek nggak ada touchscreen. Nah, ini harusnya ini I komposisi alfa yang ini ya. Komposisi alfa gitu ya. Nah, alfa ini sama aja dibolak-balik sama. Jadi kalau alfa komposisi I bekerja dulu. Jadi 1 ke 1 baru
oleh alfa itu 1 dibawa ke 2 di slide sebelumnya tadi. Jadi 1 dibawa ke 1, oleh alfa 1 dibawa ke 2. Jadi dilanjutkan gitu ya. Sehingga nanti hasilnya jadi 1 ke 2. Terus 2 ke 2 oleh alfa dilanjutkan 2 ke 1 sehingga 2 dibawa ke 1. Maka alfa komposisi I itu menjadi 1 ke 2 dan 2 ke 1. Kalau kita langsung ambil hasil akhirnya ya. 1 ke 2 dan 2 ke 1 itu berarti hasilnya sama dengan alfa. Di sini. Sehingga alfa komposisi I ini alfa komposisi I hasilnya alfa gitu ya. Terus ini I komposisi alfa, ini hasilnya juga alfa, I komposisi alfa hasilnya juga alfa. Terus ini alfa komposisi alfa 1 dibawa ke 2. Terus oleh alfa lagi 2 dibawa ke 1 sehingga hasil akhirnya 1 dibawa ke 1. Terus 2 dibawa ke 1 oleh alfa dilanjutkan 1 dibawa ke 2 sehingga hasil akhirnya 2 ke 2. Maka alfa komposisi alfa itu 1 ke 1, 2 ke 2. Nah, 1 ke 1, 2 ke 2 itu adalah I tadi. Sehingga di sini hasilnya alfa komposisi alfa ini ya. Ini hasilnya adalah I ini. Nah, jadi kotak ini, tabel Cayley ini adalah tabel hasil seluruh kemungkinan ini ya. Seluruh kemungkinan perkalian atau komposisi yang mungkin antara dua permutasi ini, I dan alfa ini. Nah, perhatikan dari sini kita bisa perhatikan melihat bahwa himpunannya adalah kalau kita himpun I dan alfa sehingga dia menjadi himpunan semua permutasi yang mungkin dari himpunan A ini dengan operasi komposisi. Nanti kita bisa cek bahwa dia akan memenuhi semua sifat-sifat grup gitu ya. Nah, coba kita cek pakai whiteboard aja biar Anda sedikit lebih ini ya, jelaskannya lebih enak. Oke. Di sini jadi tadi kita punya ini tadi. Tulis di sini aja. Sini enggak apa. Kita punya hasil tadi, operasinya komposisi, ini operasi elemen I alfa tadi. Jadi ini hasilnya I kali I tadi komposisi ya. Terus I komposisi alfa tadi alfa. Kemudian alfa komposisi I itu alfa komposisi alfa itu tadi I. Nah, gitu ya. Lah, syarat dari grup itu kan ada 4 ya, kalau Anda ingat. Syarat dari grup itu ada 4. Yang pertama adalah tertutup. Pak katanya 3. Karena di sini kita belum tahu operasinya benar apa enggak gitu ya. Operasinya benar apa enggak. Terus yang kedua tadi syarat grup adalah asosiatif. Yang ketiga adalah terdapat elemen identitas atau elemen netral gitu ya. I atau E sama aja lah. Yang keempat adalah untuk setiap elemen terdapat inverse-nya. Ini tuh A pangkat min 1. Gitulah. Perhatikan di sini tertutup jelas karena kalau kita lihat dari tabel Cayley ini, seluruh hasil operasi komposisi itu termuat di dalam himpunan itu sendiri. Jadi ini kita himpun ya. Kita himpun himpunannya katakanlah biasanya disebut S gitu ya, S2. Ini maksudnya himpunan permutasi, himpunan semua permutasi dari himpunan bilangan 1 dan 2. Jadi S2 gini, isinya adalah I dan alfa itu. Nah, nanti kita membentuk ini S2 membentuk sistem matematika. Jadi S2 dengan operasi komposisi. Nanti jelas pertama tertutup, artinya seluruh kemungkinan hasil operasi komposisi itu tidak keluar dari himpunan ini. Hasilnya kan ini yang di dalam ini ya. I dan alfa itu sendiri. Yang kedua asosiatif, Anda bisa cek, kita bisa cek bahwa nanti pasti akan berlaku ya. 3 buah elemen itu kalau dioperasikan seperti ini, A, komposisi B, komposisi C itu akan sama dengan
A, komposisi B, komposisi C ini pasti akan berlaku. Kemudian terdapat identitas. Lah, apa identitas di sini? Identitasnya tidak lain adalah I-nya tadi itu. Jadi I itu elemen S2 ya. Sehingga kalau I kita kalikan dengan sembarang elemen yang lainnya, I kali alfa hasilnya ya alfa itu sendiri. Dibalik juga sama, Pak kali itu komposisi lah ya. Saya ngomongnya keliru terus. Alfa komposisi I, jadi ini baik dari arah kiri maupun dari arah kanan, I itu sebagai identitas. Dikomposisikan dengan elemen yang lain, atau bahkan dengan elemen dirinya sendiri, hasilnya adalah elemen yang lain itu sendiri. Itu maksudnya identitas. Jadi identitasnya adalah I, sudah punya identitas di sini. Terus setiap elemen punya inverse. Oke, lah. Kalau kita cek dari Kelly itu berarti inverse-nya I itu apa? Inverse I ya I itu sendiri. Kenapa? Karena kalau dari tabel ini, perhatikan ini I kali I sama dengan identitas. Berarti inverse-nya I adalah I sendiri. Nah, inverse-nya alpha apa? Alpha inverse adalah alpha itu sendiri. Karena alpha dikali alpha menjadi identitas. Nah, dengan di sini maka seluruh aksioma dari grup ini 4 ini terpenuhi semua. Dengan demikian, maka himpunan seluruh permutasi yang mungkin di dalam I2, nah I2 itu ini ya. Jadi I2 itu berarti adalah 1 dan 2 itu. Nanti kalau kita punya I3 itu apa? I3 berarti ini himpunan bilangan asli sampai dengan 3. IN berarti ini himpunan bilangan asli sampai dengan N elemen gitu ya. Tulisan saya kalau di layar Anda terlalu kecil nggak? Enggak, Pak. Masih kelihatan ya? Masih. Kelihatan, tapi kebaca atau nggak tahu ya. Terlalu jelek tulisannya. Semoga Setengah-setengah kepotong gitu, Pak. ada sedikit kepotong, Mas ya? Kiri dan kanan bagian yang ini? Awal sama yang itu yang I2, I3, IN itu, Pak. Ini sudah kepotong ini? Iya, nggak kelihatan sepenuhnya gitu, Pak. Oh. Semuanya kepotong yang di layar teman-teman semuanya yang lain? Atau hanya kasus 1-2 orang saja? Di tempat saya terlihat, Pak. Tempat saya juga terlihat, Pak. Oh, mungkin ke zoom Mas Syafiq tadi mungkin. Yang lain kelihatan dikecilin digeser ke dalam gitu ya. Digeser gini. Seret gitu ya. Seret iya, gitu Pak. Dicoba, Pak. Oke. Karena yang lain kelihatan. Itu, jadi ini kalau I2 berarti isinya 1 dan 2, I3 isinya 1, 2, 3, IN isinya 1, 2 sampai dengan N, gitu ya. Lah, S2 itu berarti adalah himpunan semua permutasi yang mungkin di dalam I2 gitu. Apa itu? Ya ini tadi, I dan alfa yang di sini tadi itu. Di awal sudah kita bicarakan tadi. Nah, S2 dengan operasi komposisi menjadi grup ternyata. Kenapa? Karena memenuhi seluruh aksioma grup tadi 4. Operasi komposisinya tertutup, kemudian asosiatif berlaku, ada identitasnya, kemudian untuk setiap elemen punya inverse. Dan nanti ini bisa kita generalisasi bahwa ini S berapapun nanti, jadi S3, S4 sampai dengan Sn berapapun, kalau dikasih operasi komposisi maka menjadi grup, dan grup seperti itu yang disebut sebagai grup permutasi. Jadi itu ya, itu asal muasal munculnya grup permutasi. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini aja. Ada yang mau Anda tanyakan dulu? Cukup jelas? Insya Allah jelas, Pak. Oke. Saya akan kembali ke slide saya lagi yang tadi. Ini nah ini tadi ya kesimpulannya, sehingga himpunan semua permutasi atas himpunan ini dengan operasi komposisi adalah suatu grup gitu. Dan nanti di sini andaikan A itu adalah suatu himpunan dan misalkan SA adalah himpunan permutasi atas A, maka SA dengan operasi komposisi pemetaan adalah suatu grup. Tuh. Buktinya malah kebalik ya. Jadi buktinya saya sampaikan di papan tadi, di whiteboard tadi. Teoremanya ini. Dan
grup seperti yang disebutkan dalam teorema 811 itu, jadi grup SA disebut dengan grup simetris atas A. Jadi nanti mungkin di literatur kadang-kadang disebutkan grup simetris atas himpunan A itu. Anda jangan bingung, berarti grup simetris atas himpunan A itu sebenarnya tidak lain adalah ya grup permutasi tadi, grup permutasi dengan operasi komposisi. Gitu ya. Jadi ya ini tadi grup permutasi dengan operasi komposisi ini yang nanti berikutnya akan disebut dengan grup simetris. Tapi mungkin banyak mungkin pengajar, dosen dan peneliti dan sebagainya kalau sedang presentasi itu malah justru lebih familiarnya disebut grup permutasi gitu aja sih dibandingkan grup simetris gitu ya. Yang penting ini saya sampaikan biar Anda nggak bingung ketika nanti muncul istilah yang berbeda. Loh, kok kadang-kadang ditulis grup simetris, kadang ditulis grup permutasi gitu ya. Sebenarnya sama saja sebenarnya. Kemudian ini, nah sekarang kita akan bicara notasi siklus atau lingkaran, atau dalam bukunya Malik ini dia disebut dengan cycle gitu ya. Di cycle di mana ya penyebutannya ya? Dalam definisi lah ini ya. Ini grup simetris on IN. Jadi IN tadi yang ini Anda bisa lihat slide saya ya, mohon maaf. Bisa, Pak. Oke. Jadi IN yang saya jelaskan tadi, IN itu berarti himpunan bilangan asli 1 2 3 sampai dengan N. 3112 ini cycle tadi ya. Cycle atau dalam literatur lain bahasa Indonesia kan biasanya ada yang menerjemahkan siklus gitu, ada yang menerjemahkan lingkaran gitu aja. Lah Anda jangan bingung juga. Nanti kadang-kadang Anda akan mendapati ya cycle gitu, siklus atau lingkaran itu intinya sama. Nah, bagaimana menotasikan atau menulis suatu permutasi menjadi cycle itu? Ini contohnya kita ambil permutasi alfa ini. Alfa di dalam S8, dalam grup S8. Kalau grup S8 berarti I-nya I berapa? Halo? I8. I8, berarti himpunan bilangannya itu adalah bilangan 1 sampai dengan 8. Himpunan bilangan asli 1 sampai dengan 8, gitu ya. Nanti tentunya ada banyak kemungkinan kalau kita cek semua. Ada berapa permutasi berarti? Di dalam S8? 8 faktorial. 8 faktorial. Faktorial. Banyak banget lah pokoknya. Anda bisa hitung sendiri deh. Banyak sekali. Nah, ini kita ambil satu aja yaitu alfa di sini. Permutasinya kalau kita lihat seperti ini, Anda jangan bingung ya. Ini cara bacanya gimana? Seperti ini. Jadi kalau dia ditulis menjadi 2 baris bilangan gitu, berarti maksudnya adalah 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2. Ya. Kalau alfa tadi kan ditulis kalau di sini kan seperti ini ya. Nah, ini kan nanti kalau semakin banyak kan ke bawah terlalu panjang itu. Nah, daripada nulis panjang ke bawah itu mungkin lebih mudah panjang ke kanan itu mungkin filosofinya dulu seperti itu mungkin ya. Dan menghilangkan tanda panah. Artinya kalau seperti ini kan harus ada panahnya ini 1 ke 2, 2 ke 1. Nanti kalau ditulis baris itu nanti ini nggak perlu dipanah, ini nggak apa-apa. Artinya kalau ada 2 baris bilangan berarti otomatis yang bilangan-bilangan yang sejajar ini adalah maksudnya pemetaannya. Jadi ini 1 ke 2, 2 dibawa ke 1. Berarti kalau fungsi alfa yang seperti ini berarti bilangan 1 dibawa ke bilangan 3, bilangan 2 dipetakan ke bilangan 7 gitu ya. Bilangan 3 ke bilangan 6, bilangan 4 ke bilangan 1 dan seterusnya sampai ini. 8 dipetakan ke 5. Paham maksudnya ini ya, alfa ini? Bingung nggak kira-kira? Halo? Kalau paham, Pak. Paham ya, oke. Nah, perhatikan di sini kita akan membuat skema cycle-nya atau siklusnya. Yang pertama adalah di sini kita lihat 1 dibawa ke 3. Jadi dari yang pertama ini dulu, 1 dibawa ke 3, terus kita lanjutkan dulu, kita cari 3 itu dibawa ke berapa sih gitu. Jadi 1 dibawa ke 3, di sini ternyata 3 dibawa ke 6. Nah, kemudian 6 ini dibawa ke berapa ya? 6 dibawa ke 4. Kemudian 4 dibawa ke berapa? 4 dibawa ke 1, kembali ke 1 lagi berarti kan. Nah ini, jadi kalau kita tulis dalam bentuk siklus atau lingkaran jadi seperti ini.
1 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 1. Ini menjadi satu siklus. Gitu ya. Nah, karena ini harusnya S8 itu ada 8 pemetaan, tapi di sini baru 4 bilangan yang muncul. Berarti kan masih ada 4 bilangan lagi yang belum muncul nih. Nah, berarti harusnya ada siklus lain lagi gitu. Maka kita cek lagi di sini. Nah, ternyata di sini 2 ke 7, terus 7 ke berapa? 7 ke 2, sudah muter lagi. Jadi ini siklus yang lebih pendek. 2 dipetakan ke 7, 7 dipetakan ke 2. Ini siklus yang kedua. Nah, ini baru 4 bilangan, ini baru 2 bilangan, baru 6 bilangan. Padahal harusnya ada 8 bilangan. Berarti masih ada siklus yang lain lagi di sini. Yang belum muncul tadi 5. Ini 5 dibawa ke 8, 8 dibawa ke 5, balik lagi ya. 5 ke 8, 8 ke 5. Ini jadi satu lingkaran lagi, atau siklus lagi. Nah, ternyata dalam alfa ini ada 3 siklus ini. Yang pertama adalah siklus yang panjangnya 4 ini. 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 1. Yang kedua adalah ini. Dan yang ketiga ini ya. 2 siklus terakhir ini panjangnya sama, hanya 2 ya. Nah, dengan demikian kalau alfa ini kita tulis dalam notasi siklus, dia bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Yang bawah ini. Jadi alfa sama dengan 1, 3, 6, 4 dalam kurung sendiri gitu ya. Kemudian 2,7 dalam kurung sendiri, 5,8 dalam kurung sendiri. Maksudnya kalau dalam kurung itu dia satu siklus. Jadi 1, 3, 6, 4 satu siklus. Maknanya adalah ini berarti yang seperti ini gitu ya. 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 4, 4 balik lagi ke 1. Nah ini yang kedua, 27 itu maksudnya seperti ini. Jadi 2 ke 7, 7 ke 2. 2 ke 7 lagi, 7 ke 2 lagi. Jadi ini satu siklus. 58 maknanya adalah yang ini. Nah ini adalah penulisan permutasi dalam bentuk siklus atau notasi lingkaran atau notasi cycle. Sampai di sini sudah paham belum kira-kira yang dimaksud notasi siklus ini? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Oke. Ini kemudian berikutnya di sini. Kalau di sini tadi diberikan bentuk permutasi yang di awal yang lengkap, kemudian kita cari bentuk notasi siklusnya seperti apa. Nah, di sini sebaliknya, kalau diberikan notasi sudah dalam bentuk siklus ini, bagaimana menuliskan notasi permutasi lengkapnya, itulah. Di sini hanya diberikan alfa sama dengan 1, 4, 6, 8 gitu aja. Padahal alfa itu ada di S8. Kalau alfa itu adalah permutasi di S8, harusnya kalau ditulis lengkap itu permutasi dari 8 banyak bilangan ke 8 bilangan juga. Loh, ini kok bisa 4 saja? Berarti kan ini harusnya nanti kalau ditulis siklus 1 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 1. Nah, yang lain bagaimana? Kalau kita melihat notasi seperti ini, kalau yang lain tidak tertulis, itu artinya bilangan-bilangan lain dipetakan ke dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi perhatikan di sini, berarti nanti nulisnya seperti ini. Urutkan dulu, baris yang awal itu adalah baris bilangan urut, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang bawah itu adalah petanya. Jadi sesuai dengan cycle atau siklus alfa ini, 1 dibawa ke 4, 4 dibawa ke 6, itu ya ini. 6 dibawa ke 8, 8 dibawa ke 1 lagi. Ini sesuai dengan alfa ini. Nah, yang lain bagaimana? Yang lain kalau tidak tertulis berarti dia dipetakan ke dirinya sendiri. Ini. Berarti 2 karena nggak ada di sini ya 2 ke 2 sendiri, 3 ke 3 sendiri, 5 ke 5 sendiri, 7 ke 7 sendiri. Sampai di sini paham? Ini sebaliknya tadi, kalau ini tadi yang ini adalah dalam permutasi lengkap kita tulis dalam notasi siklus. Kalau ini dari notasi siklus kita tulis ke notasi lengkapnya. Paham belum ini? Pak, mau bertanya, Pak. Silakan, Mas. Berarti kalau ini kan misalkan kita diketahui alfa itu sekian. Berarti notasi lingkaran alfa itu cuma itu dong, Pak? Iya, kalau mau ditulis lengkap sebenarnya seperti ini, Mas. Bentar. Ini pertanyaan yang bagus. Saya tulis di papan dulu ya.
Tadi 1468 ya, betul ya? Iya, Pak. Alfa 1468. Ini Mas ya. Nah, padahal ini kan alfa tadi elemen dari S berapa Mas? S8. S8. Nah ini. Nah nanti sebenarnya ini kalau mau ditulis lengkap, itu harusnya menjadi gini. 2 satu cycle sendiri, 3 satu cycle sendiri, terus 5 cycle sendiri, 7 cycle sendiri. Kayak gini. Jadi tulisan yang lebih lengkap harusnya ini. Jadi 1468 ini yang bermakna maksudnya kalau ditulis tadi kan 1 dibawa ke 4, 4 dibawa ke 6, 6 dibawa ke 8, 8 dibawa ke 1 lagi. Ini ya. Ini kalau lengkap. Nah ini 4 angka yang lain ini, aduh, karena dia adalah cycle-cycle yang apa namanya, yang tunggal, ini nggak perlu ditulis. Jadi ini sudah kesepakatan. Ini sudah istilahnya kesepakatan internasional. Nah, ini kalau dalam literatur apapun, kalau ada cycle yang panjangnya 1 itu berarti ya 2 ke 2 sendiri gitu. Ini maksudnya itu seperti itu. 3 itu berarti 3 ke 3 sendiri. Ini 5 itu berarti 5 ke 5 sendiri. 7 ini berarti 7 ke 7 sendiri. Nah ini nanti bagian yang belakang kalau panjangnya 1 ini nggak perlu ditulis. Jadi yang seperti ini akan menjadi yang seperti di slide saya tadi ya, cukup 1, 4, 6, 8 gitu aja Mas. Itu yang maksud ditanyakan Mas Samura tadi atau ada maksud lain pertanyaannya? Iya. Maksudnya seperti itu ya? Iya, Pak. Oke, yang lain silahkan kalau ada pertanyaan. Atau ini saya tambahkan lagi. Nanti misalkan alfanya adalah 1468 kemudian 2,5 lah. Padahal bilangan di dalam S8 itu kan harusnya ada I8. I8 itu harusnya 1 sampai dengan 8. Tapi di sini yang muncul hanya 6 bilangan. Nah, berarti yang lain itu sebenarnya tunggal, cycle tunggal. Jadi kalau di sini itu berarti yang pertama ini, yang kedua 25 itu berarti 2 ke 5, 5 ke 2. Nah, ini harusnya ada cycle tunggal 3 dan 7, artinya 3 ke dirinya sendiri, 7 ke dirinya sendiri. Tapi karena ini cycle tunggal, itu nggak perlu ditulis. Cukup gini aja. Berarti nanti ini maknanya adalah, kalau kita tulis di dalam permutasi yang lengkap, alfa itu kita tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini 1 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 1, 2 ke 5, 5 ke 2. Nah, yang sisanya ya 3 ke 3 sendiri, 7 ke 7 sendiri. Itu. Sampai di sini paham belum? Insya Allah paham, Pak. Yang lain, halo? Insya Allah paham, Pak. Paham, Pak. Oke, baik. Saya akan lanjutkan lagi. Berikutnya kita akan belajar. Nah, ini makna dari notasi seperti ini, yang ini kotak bawah ini sebenarnya adalah komposisi juga sebenarnya. Jadi 1364 terus 2758 ini sebenarnya adalah komposisi dari 3 permutasi. Jadi ini sebenarnya bisa kita anggap permutasi yang beda-beda sendiri-sendiri. Jadi ini permutasi sendiri, ini permutasi sendiri, ini permutasi sendiri. Nah, komposisi 3 permutasi ini akan menjadi permutasi alfa lah. Maksudnya kira-kira seperti itu. Ini kalau penjelasan yang di sini. Nah, ini. Jadi ini sama kayak yang tadi ya. Sama kayak yang ini sebenarnya. Tapi ini kita balik. Jadi di sini satu permutasi ditulis dalam seperti ini. Berarti komposisi 3 cycle. Padahal satu cycle bisa kita tulis menjadi sebuah permutasi sendiri gitu. Anda nggak bingung. Jadi ini adalah kita tulis menjadi permutasi sendiri bisa gitu ya. Jadi menjadi permutasi yang 1364 ya. Berarti 1 ke 3
3 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 1. Yang lain ke dirinya sendiri. Dan nanti 2 ke 7 ditulis sebagai sebuah permutasi sendiri. Saya anggap ini adalah alfa 1 gitu ya. Ini adalah alfa 2. Ini adalah alfa 3 gitu. Jadi saya nggak bingung bolak-balik ya apa ya. Jadi kadang pakai layar, kadang pakai slide. Makin paham. 1, 3, 6, 4. Saya tulis di sini dulu. 1, 3, 6, 4. Terus 2, 7. Terus 5, 8. Jadi ini 1, 3, 6, 4-nya ditulis sebagai alfa. Kalau kita anggap alfa 1 itu, berarti dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sendiri. 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 1. Yang lain berarti ke dirinya sendiri. 5, 5, 7 ke 7, 8 ke 8. Nah ini kita anggap alfa 2. 27 ini kita anggap alfa 2. Jadi ini alfa 1. Ini alfa 2, ini alfa 3 gitu ya. Jadi alfa 2, 27 tok. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 2 ke 7, berarti 2 ke 7, 7 ke 2. Yang lain ke dirinya sendiri. 1, 1, 3, 3, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 6, 8 ke 8. Yang terakhir ini kita anggap alfa 3 yang 58 ini. Sehingga ini kalau ditulis menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 58 ya, berarti 5 ke 8, 8 ke 5. Yang lain ke dirinya sendiri. 1, 2, 3, 4, ini 6 ke 6, 7 ke 7. Nah, ini alfa 1, alfa 2, alfa 3 ini kalau dikomposisikan ya nanti akan menjadi alfa gitu ya. Jadi itu maksudnya penjelasan dalam slide yang ini tadi. Jadi ini dia alfa 1 tadi. Ini adalah alfa 2 tadi, yaitu 27, cycle 27 ini. Ini alfa 1 tadi. Ini alfa 3 di sini. Nah, ini kalau kita komposisikan, ini akan menjadi alfa ini sendiri. Jadi itu, Pak, cara mengkomposisikan bagaimana? Berarti kalau seperti ini urutannya dari belakang ya. 1, betul ya? Jadi kalau ini alfa 1, ini alfa 2, ini alfa 3, berarti yang bekerja alfa berapa dulu? Halo? Alfa 3 dulu, Pak. Alfa 3 dulu. Jadi ini ya, kita kerjanya susu dari sini dulu. Kita kerjanya dari yang belakang ini dulu, baru ke sini, baru ke ini yang terakhir. Berarti gimana caranya? 1 ke 1, lanjutkan 1 ke 1 lagi, lanjutkan 1 ke 3. Berarti 1 ke 1 ke 1 ke 3. Berarti hasilnya 1 ke 3. Terus 2 kemana ini? 2 ke 2, dari lanjut ke sini, 2 ke 7, lanjut ke sini 7 ke 7. Berarti 2 ke 7. Terus ini sekaligus kita belajar bagaimana mengkomposisikan permutasi ya. Ini 3 ke 3, lanjut di sini 3 ke 3 lagi, di sini 3 ke 6. Berarti hasil akhirnya 3 ke 6 ini. 4 ke 1, ini dari mana? Dari sini. 4 ke 5 dulu. Di sini 5 ke 5. Di sini, lihat lagi. Kok bisa 4 ke 1 nih, kok ngono ya? Ada yang salah nggak ya ini ya? 4 ke 5. 5 ke 5. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Harusnya 4 ke 4. 4 ke 4, Pak. Oh, sorry. Ini ya, mohon maaf. Belakang, A3. Yang ini ya? Ini harusnya 4 ke 4 ya? Iya, yang A3 ya, Pak. Oh, ya ini salah. Kan ini kan cycle-nya cuma 58 ya? Iya, Pak. Berarti harusnya cuma 5 ke 8, 8 ke 5, yang lain ke dirinya sendiri ya? Oh, ya, betul. Jadi ini harusnya 4 ke 4, 4 ke 4 lagi, 4 ke 1, jadi 4 ke 1. Berikutnya ini 5 ke 8, lanjutkan 8 ke 8, lanjutkan 8 ke 8, berarti 5 ke 8. 6 ke 6, dari 6 ke 6, lanjut ke 6 ke 6, lanjut ke 6 ke 4, berarti 6, 4. 7, 7, lanjut ke 7, 2, lanjut ke
22. Berarti 7 ke 2. Ini 8 ke 5. Lanjut ke sini 5 ke 5. Ini 5 ke 5 lagi, berarti 8 ke 5. Nah ini. Dan ini tadi tidak lain adalah yang sudah kita tulis di awal tadi, ini tadi. Jadi maksudnya permutasi utuh bisa dipecah seperti ini ke dalam komposisi cycle-cycle gitu ya. Cycle-cycle itu juga bisa ditulis dalam satu komposisi sendiri gitu. Jadi ini alfa ini bisa bermakna satu komposisi utuh ini, satu permutasi utuh bisa bermakna komposisi dari 3 fungsi gitu ya. Jadi itu. Ini menariknya, jadi dibolak-balik ya. Mungkin untuk sing apa namanya tidak bisa memahami dengan cepat perlu agak ini ya, apa namanya berhati-hati dalam memandang permutasi seperti ini. Pak Vika mau piye lah jelaskan muter-muter gitu ya. Jadi maksudnya ini satu permutasi utuh bisa dinotasikan dalam bentuk cycle-cycle seperti ini, komposisi cycle-cycle seperti ini ya. Nah, satu cycle itu bisa dinyatakan dalam sebuah permutasi sendiri sebenarnya gitu. Yang tidak lain tadi itu. Jadi alfa 1, alfa 2, alfa 3 tadi. Sehingga kalau tiga permutasi pecahan tadi alfa 1, alfa 2, alfa 3 dikomposisikan, ya akan kembali ke alfa itu sendiri. Itu maksudnya seperti itu. Oke. Jam berapa ini ya? Jam berapa, Mas? 8.53, Pak. 9.53 ya. Oke, masih ada waktu ya. 8.53. Saya ada waktu sedikit lagi. Itu kemudian, nah ini contoh yang berikutnya lagi. Tulislah alfa dalam bentuk notasi lingkaran, itu ya. Dalam bentuk notasi siklus maksudnya. Tadi sudah kita ajarkan. Saya sudah share belum ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Jadi ini 1 ke 3. Lanjut saja di sini berarti 3 ke 5, lanjut 5 ke 1. Berarti ini cycle atau siklus dengan panjang 3 gitu ya. Jadi ini 1 ke 3. 1 ke 3 ini, lanjut 3 ke 5 ini, lanjut 5 ke 1 ini, lanjut 1 ke 1 sendiri ya, berarti kan satu siklus. Berarti ini siklus pertama ini 1, 3, 5. Terus ini 2 ke 4 di sini, 2 ke 4. Terus ini 4 ke 6, 6 ke 8 ini. Terus 8 ke 2. Balik lagi ke sini kan. Sudah tertutup lagi berarti. Itu siklus dengan panjang 4 ini berarti. 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 2. Lah yang terakhir 7 ini aja, 7 ke dirinya sendiri. Jadi ini siklus tunggal tadi. Dan 7 ini tidak ditulis tidak apa-apa. Jadi ini bisa ditulis 135 dalam kurung sendiri dan 2468 dalam kurung sendiri boleh. Ini tambahan contoh aja. Nah, ini catatan saja. Bila setiap unsur dari A itu hanya terdiri dari 1 digit, maka menulis dengan koma itu sama saja menulis tanpa koma. Paham nggak maksudnya Anda? Jadi belum paham. Jadi ini nggak perlu di koma sini nggak masalah. Jadi 135 ini kan pakai koma ya. Jadi kalau 1 digit saja, ini kan kalau ini kan di dalam S8 ini. Betul nggak? Ini elemen S8 kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Elemen S8 itu ada bilangan 1 sampai dengan 8. Digitnya kan 1 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu 1 digit semua. Nah, karena digitnya bilangan 1 semua, maka tanpa dikasih koma nggak apa-apa. Jadi ini kita tulis seperti ini. 135, 2468, 7. Paham ya? Tanpa koma kan ini? Tapi ini maknanya sama dengan yang di sini. Paham ya? Kecuali kalau ini S-nya bukan S8, misalkan S11, S12. Nah, itu kan ada bilangan dengan 2 digit. Betul? Paham nggak Anda? Iya, Pak. Oh, oke. Ya. Kalau ini S11 atau S12 atau S13 kan bilangannya sampai 11, sampai 12, sampai 13. Kan ada bilangan dengan lebih dari 1 digit toh, Mas? Ya, Pak. Lah, nanti 11, 12 kan kalau ditulis seperti ini dikira 1 ke 2, 2 ke 1 nanti. Paham maksud saya? Paham, Pak.
Jadi kalau S-nya lebih dari 10 dan seterusnya, nanti dikasih koma lebih baik. Biar nggak bingung. Karena ada yang 2 digit, maksudnya ada yang 10, ada 11, ada 12 itu ya dipisahkan dengan koma. Tapi kalau ini S8 itu jelas digitnya tunggal semua, maka kalau seperti ini kita nggak akan menganggap ini sebagai 13 dengan 5, atau bahkan kita nggak akan menganggap sebagai 135, atau kita nggak akan menganggap sebagai 1 dan 35. Tapi ini kita akan menganggap sebagai 1 sendiri, 3 sendiri, 5 sendiri. Berarti maksudnya 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 1. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua tadi, jika terdapat satu lingkaran, nah ini, maka penulisannya biasanya dihilangkan. Tadi itu, 7-nya ini dihilangkan. Jadi cukup ditulis ini saja. Ini yang sudah saya jelaskan di dalam whiteboard tadi. Jadi cycle dengan panjang tunggal, ya 7 ke 7 sendiri itu nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Langsung seperti ini. Itu penulisan-penulisan nanti dalam banyak literatur kadang-kadang berbeda-beda, banyak variasi itu, yo janjiannya maksudnya bodoh, itu ada nggak usah bingung. Nah, ini mencari inverse, nah, unsur kebalikan. Nah, unsur kebalikan itu maksudnya adalah unsur inverse. Bagaimana cara mencari inverse dari permutasi? Ini lebih mudah sebenarnya ya. Nah, tinggal dibalik aja kan. Di ini, seandainya alfa itu adalah 147 dan 265, di S9. Nah, S9 ingat, S9 itu berarti permutasi di dalam himpunan I9, himpunan bilangan asli 1 sampai dengan 9. Jadi ini, alfa kita nyatakan kalau ingin mencari inverse, ya ada baiknya kalau Anda tidak bisa cepat, ada baiknya kalau ditulis dalam permutasi lengkap dulu, biar nanti nggak bingung. Jadi 147, 265, tulislah di dalam permutasi lengkap dulu seperti ini. Jadi 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 1. Cycle pertama itu. Cycle kedua, 265, berarti 2 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 2. Yang lain berarti ke dirinya sendiri. Yang nggak ada di sini berarti 3 ke 3, terus 8 ke 8, 9 ke 9. Itu ke dirinya sendiri semua. Berarti inverse dari ini sebenarnya tinggal dibalik aja. Kalau Anda punya fungsi itu dari himpunan ini ke sini gitu ya. Kalau alfa itu adalah ke sana, gitu ya. Kalau alfa itu ke sana, berarti kan alfa inverse itu tinggal dibalik ginian ya. Alfa inverse-nya, alfa kebalikannya berarti tinggal dibalik. Cuman kalau ini kita balik yang bawah di atas, yang atas di bawah itu kan nggak urut. Tinggal kita urutkan. Jadi dibalik kemudian diurutkan. Dibalik, yang bawah jadi baris bawah jadi baris di atas, yang baris di atas menjadi baris di bawah. Jadi ini sebenarnya menjadi ini, terus ini menjadi di bawah. Tinggal diurutkan digitnya. Jadi yang diurutkan mengikuti bagian yang atas gitu. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Paham ya? Baru setelah urut, ya ini sudah urut ini 1 ke 7, berarti ini 1 ke 7. 2 ke 5 ini kebalikannya ini, 2 ke 5, 3 ke 3 sendiri, 4 ke 1 karena kebalikannya ini, 5 ke 6 karena kebalikannya ini, 6 ke 2 karena kebalikannya yang ini, 7 ke 4 karena kebalikannya ini, 8 ke 8 sendiri, 9 ke 9 sendiri. Nah, baru ini kita tulis siklus lagi boleh. Jadi ini 1 ke 7, 7 ke 4, 4 ke 1, tulis dalam satu siklus sendiri. Kemudian 2 ke 5, 5 ke 6, terus 6 ke 2 dalam satu siklus sendiri. Yang lain masih ke dirinya sendiri, 3 ke 3, 8 ke 8, 9 ke 9. Sehingga alpha inverse itu ini. Jadi 147 dengan 265 ini menjadi, kalau diinverskan ini, 174, 256. Dan nanti alpha, komposisi alpha inverse itu pasti akan jadi identitas. Identitas itu apa? Identitas itu ya, setiap bilangan dipetakan ke dirinya sendiri. Silahkan dicek aja nanti. Jadi ini alfa, kalau ini dikomposisikan dengan ini, berlaku bolak-balik, atau sebaliknya, ini dikomposisikan dengan alfa, hasilnya pasti akan jadi identitas. Nah, identitas di S9 ya berarti 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 6, 7 ke 7, 8 ke 8, 9 ke 9. Coba aja kita cek sederhana aja di sini. Ini 1 ke 4, 1 ke 4, lanjutkan 4 ke 1, menjadi 1 ke 1. 2 ke 6, dilanjutkan 6 ke 2, menjadi 2 ke 2. 3 ke 3, 3 ke 3 lagi, menjadi 3 ke 3. 4 ke 7, 7 ke 4, menjadi 4 ke 4.
5 ke 2, 2 ke 5 menjadi 5 ke 5, 6 ke, ini ada yang salah ya? Bener ya? 6 ke 5, 5 ke 6, berarti 6 ke 6 sendiri. Terus ini 7 ke 1, 1 ke 7, berarti 7 ke 7 sendiri, 8 ke 8, 8 ke 8, tapi 8 ke dirinya sendiri, 9 ke 9, 9 ke 9, berarti 9 ke dirinya sendiri. Nah, itu kan berarti setiap bilangan dipetakan ke dirinya sendiri. Maka hasil komposisi antara alfa, komposisi alfa inverse itu ya nanti, ini hasilnya pasti menjadi identitas tadi itu. Ya. Sifatnya, kita sudah bicara sampai apa kalau di sini? Kita sudah bicara sampai dengan inverse-nya. Sifat-sifatnya biar nggak kelewatan mungkin sedikit yang di sini. Sifat grup permutasi itu jelas dia non-komutatif ya. Tapi untuk n lebih besar sama dengan 3. Kalau untuk n sama dengan 2 dan 3 dia masih komutatif mungkin ya. Tapi kalau lebih dari 3 dia non-komutatif karena kalau dibolak-balik itu komposisi itu mungkin tidak sama ya. Terus ini banyaknya permutasi, jadi Sn order ini, order dari Sn, berarti banyaknya grup Sn itu pasti n faktorial, tadi sudah kita jelaskan tadi, karena dia namanya grup permutasi tadi ya. Terus untuk ini, transposisi, conjugate, disjoin mungkin pekan depan sajalah ya, dan itu mungkin cukup penjelasannya sedikit saja. Nanti mungkin untuk latihan saja ini, latihan minta tolong ini Anda list gitu ya, Anda list semua kemungkinan dalam S3 berserta operasinya dalam Keyless. Ini biar latihan, biar S3 aja nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau S4 ada 4 faktorial itu berapa? S4 itu berarti 24, nanti kebanyakan Anda. Jadi Anda tulis gini aja, di dalam S3 itu himpunannya nanti ada berapa harusnya dalam S3 itu? Ada berapa permutasi tadi? 6. 6 ya. Nah, 6 nanti Anda tulis gini aja, alfa 1, alfa 2, alfa 3 sampai dengan alfa 6 gitu ya. Nanti Anda urutkan, karena ini S3 hanya ada 3 bilangan, alfa 1 anggaplah dia identitasnya. Jadi dia 1, 2, 3 ke 1, 2, 3 sendiri, gitu ya. Terus nanti alfa 2, nanti, dan ini mungkin satu orang dengan orang lain mungkin akan berbeda-beda, kalau mengerjakannya nggak bareng. 1, 2, 3 ke 1, 3, 2, misalkan gitu. Nanti alfa 3 berarti kemungkinan yang lain lagi. 1, 2, 3 ke, misalkan 3, 2, 1, dan seterusnya. Anda list sampai dengan nanti alfa 4 itu apa, alfa 5 itu apa, alfa 6 itu apa. Terus Anda buat tabel Keyless-nya, gitu ya, dengan operasi komposisi. Alfa 1 sampai alfa 6 hasilnya kalau dikalikan dengan alfa 1 sampai dengan alfa 6 nanti apa? Di sini hasilnya apa saja. Jadi akan kita cek tertutupnya, terus identitasnya apa, terus setiap elemen itu inverse-nya apa. Jadi misalkan di sini alfa 2 inverse-nya apa, alfa 3 inverse-nya apa. Nanti ini Anda buat sebagai latihan biar Anda semakin paham tentang grup permutasi. Paham maksud saya?